Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah kita sudah masuk ke dalam pertemuan kelima. Pertemuan ketiga yang lalu kita sudah membahas tentang hukum syariat. Lalu kemudian pertemuan keempat kemarin kita membahas tentang al-amr, dan sekarang kita membahas tentang an-nahyu. Kemarin ada pertanyaan yang masuk tentang al-amr itu talabu tarki bil qaul. Lalu bagaimana dengan hadis fi'li? Hadis itu kan ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis takriri. Nah, bagaimana dengan hadis fi'li? Apakah itu tidak termasuk al-amr juga? Hadis fi'li itu kan contohnya seperti Rasulullah SAW wudu, lalu kemudian Rasulullah SAW sholat, dan Rasulullah SAW haji. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kita harus mengikutinya. Nah, perintah untuk mengikutinya itu bukan hadis qauli tadi, bukan hadis fi'li tadi, tapi adalah dalil yang lain. Contohnya seperti Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ati'ullaha wa ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, ikutilah rasul. Atau wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhudhu, maka ambillah. Itu kan qaul, yaitu Al-Qur'an. Atau ada juga perintahnya dari hadis. Contohnya, shallu kama ra'aitumuni usolli. Rasulullah menyatakan seperti itu. Salatlah seperti kamu melihat saya salat. Itu kan perintah. Shallu di situ ada fi'il amr. Shallu, salatlah. Kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat saya salat. Maka perintah untuk mengikuti tata cara salat Rasul itu datangnya dari qauli yang tadi. Atau contohnya haji. Rasulullah SAW menyatakan dalam haji, khudhu anni manasikakum. Khudhu, ambillah dari saya apa manasikakum, cara haji kalian. Nah, dari situ kita paham bahwasanya perintah untuk mengikuti haji cara Rasul itu datang dari hadis qauli. Maka ya sesuai dengan apa yang dinyatakan di awal bahwasanya al-amr itu adalah talabul fi'li bil qaul, karena yang kita bahas dalam syariat itu adalah Al-Quran dan hadis. Nah, gitu. Jadi bukan berarti hadis fi'li itu tidak termasuk ke dalam amr. Amrnya adalah ada dalam yang qauli yang lain. Kalau tadi shallu kama ra'aitumuni usolli itu kan hadis Rasul. Lalu kemudian khudhu anni manasikakum itu hadis Rasul. Nah, kalau tidak ada dalil yang khusus tentang itu, maka kembalinya kepada dalil qauli yang umum, yang ayat yang saya bacakan di awal. Seperti ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Lalu kemudian wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya ayyuhalladzina amanu in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Qul, bukan. Allah menyatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu mencintai Allah maka ikuti saya, kata dalam ayat Al-Qur'an. Maka ikuti Rasul. Itu kan qauli. Qaul. Jadi itu jawaban untuk pertanyaan kemarin. Ada juga pertanyaan yang masuk ke saya, yaitu tentang kalau amr itu kan ada kaidah al-aslu fil amri la yaqtadil fawr. Tapi kalau dalam nahi ada al-aslu fil kenapa dalam
Kenapa dalam amr itu la yaqtadil faur sedangkan dalam nahi itu yaqtadil faur? Itu nanti kita akan bahas dalam video ini dalam bagian kaidah nahi nanti. Baik. Maka sekarang kita masuk ke dalam nahi. An-nahyu, kita mengambil definisi yang mudah, yang seperti kemarin dalam al-amr. An-nahyu talabut tarki bil qaul. Larangan adalah talabut tarki, permintaan untuk meninggalkan sesuatu bil qaul, dengan qaul, dengan suatu perkataan, baik Al-Qur'an ataupun hadis. Yang mana dua-duanya adalah qauli. Nah, lalu kemudian sama seperti yang kemarin, dari definisi kita masuk kepada siyar. Dari mana sih kita tahu Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sesuatu? Dari mana kita bisa tahu? Ya, kita lihat dari sighah, kita lihat dari redaksinya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kita tahu tidak hanya dari redaksi. Kalau dalam bahasa Indonesia, dari intonasi pun kita bisa tahu itu adalah perintah atau bukan. Cuma kan Al-Quran dan hadis itu tidak terbaca intonasinya. Kalau bahasa Indonesia misalkan, berdiri kamu, itu kan perintah. Karena dalam bahasa Indonesia kan kita tidak mengenal ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Pulang kamu sana. Intonasi naik itu berarti perintah. Atau emang redaksinya bentuknya seperti perintah. Padahal katanya kan tidak berubah. Pulang. Antara kamu sudah pulang atau kapan kamu pulang, itu kan pertanyaan. Tapi kalau pulang kamu sana, itu kan perintah. Nah, kalau dalam bahasa Arab kita, ya karena dalam Al-Quran dan hadis kita tidak bisa membaca intonasinya, maka mau tidak mau kita kembalinya kepada redaksinya. Nah, sighatun nahi diantaranya yang paling utama adalah al-fi'lul mudhari', al-muqtarin bila min nahi. Jadi ini al-fi'lul mudhari' al-muqtarin bila min nahi bukan fi'il nahi. Awas, jangan salah. Jadi kalau kita belajar sharaf, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa fa'lan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun, uf'ul la taf'ul. Uf'ulnya fi'il amr, la taf'ulnya bukan fi'il nahi. Ingat. Tapi fi'il mudhari al-muqtarin bila min nahi, karena la taf'ul taf'ulnya itu tetap fi'il mudhari. Cuma ada lam yang kemudian lam itu adalah lam nahi, menjadikan dia sebagai jazm hingga sukun. Contohnya banyak sekali seperti ya ayyuhal wala ta'kulu amwalakum ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. La ta'kulu. La-nya adalah lamun nahi. Ta'kulu itu adalah fi'il mudhari. Asalnya ta'kuluna. Fi'il mudhari untuk antum, ta'kuluna. Tapi karena ada la, maka menjadi la ta'kulu. Itu bedanya nanti antara lamun nahi dengan lamun nafyi. Kalau lamun nafyi itu menjadi la ta'kuluna, kamu tidak makan. Tapi kalau la ta'kulu artinya kamu jangan makan. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu lemparkan diri kamu biaidikum dengan tangan kamu sendiri ila tahlukah ke dalam kehancuran. Ada yang menjadikan ayat ini sebagai ayat larangan untuk merokok. Karena
merokok itu merusak. Sesuai dengan ayat ini, banyak ulama yang mengambil ayat ini sebagai dalil umum untuk melarang rokok. Itu. Terus yang lain, wala tattakhidhu bi ayatillahi huzwa. Dan masih banyak lagi. Pokoknya al-fi'lul mudhari yang diiringi, yang diawali dengan lamun nahi, bukan fi'il nahi. Nah, itu yang pertama, dan itu sighah yang paling banyak. Yang kedua adalah nafyul hil. Nafyu itu kan meniadakan, al-hil itu halal. Jadi menafikan kehalalan sesuatu. Contohnya, fa'in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Fa'in tallaqaha, kalau si suami itu menceraikan lagi istrinya untuk yang ketiga kalinya, fala tahillu lahu, maka istrinya itu tidak halal. Maka istrinya itu tidak halal baginya. Min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah, sampai istrinya itu menikah dulu sama laki-laki lain. Habis itu sudah dukhul, cerai, baru bisa nikah lagi. Nah, fala tahillu di sini menunjukkan tidak jadi halal. Tuh. Contoh yang lain ada sebenarnya nggak cuma nafyul hil. Gini aja. Bisighatin nafi. Dengan la, tapi la-nya adalah la nafi. Contoh yang lain seperti la ikraha fiddin. Ini la-nya la nafiyah lil jins. Kalau ini kan la nafi biasa. Nah, ini la biasa, la nafi biasa. Ini la nafi al jins. Maka yang datang setelahnya adalah la ikraha. La ikraha fiddin, kalau dilihat dari secara bahasa artinya tidak ada paksaan dalam agama. Tapi maksud di sini adalah la tukrihu fiddin, janganlah kamu memaksa dalam agama. Maka sebenarnya dalam agama aja nggak ada paksaan, apalagi dalam mazhab, maka tidak usah memaksa orang untuk mengikut mazhab sesuatu, salah satu mazhab yang ada. Jangan sampai antum punya mazhab yang menurut antum benar, lalu kemudian melihat masyarakat pada salah, terus antum datang ke masyarakat bilang ini salah, harusnya gini, kalian harus ikut ini. Yang ada malah bikin fitnah. Nah, contohnya faman farada fihinna hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Beberapa malam ini saya harus bergadang karena untuk mempersiapkan kuliah ini, maka agak kurang sehat. Faman farada fihinnal hajja, siapa yang diwajibkan haji pada waktu-waktu ini, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, fala rafas, maka kalau kita lihat secara bahasa maka artinya fala rafas, maka tidak ada omongan kotor, wala fusuk, dan tidak ada kefasikan, wala jidal, dan tidak ada pertengkaran dalam haji.
Tapi maksud dari ayat ini, faman farada fihinnal hajj fala yarfus wala yafsuq wala yatajadal. Jangan melakukan itu. Meskipun larangannya ada dengan sighah nafi. Itu. Contoh redaksi yang lain adalah an-nahyu bilafdil khabar atau al-khabar bimakna an-nahi. Contohnya adalah alhaakumut takatsur. Berlebih-lebihan dalam harta membinasakan kamu. Atau ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u alladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u alladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti, mentaati orang-orang kafir, yaruddukum ala aqabikum, nanti mereka akan mengembalikan kamu ke dalam kekafiran, fatanqalibu khasirin, hingga akhirnya kamu menjadi orang yang merugi. Itu kan khobar. Kalau kamu seperti ini, maka kamu seperti ini. Maka dari situ dipahami bahwasanya ayat ini maksudnya adalah larangan. Meskipun tidak menggunakan sighah yang fi'il nahi, fi'il mudhari bila min nahi tadi. Atau contoh yang lain, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai, artinya gitu. Kalau itu kan la nafi. Jangan sampai harta kamu dan anak-anak kamu membuat kamu lupa dari zikir kepada Allah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena kamu harus menafkahi anak istri, lalu kamu lupa sama Allah hingga akhirnya ngambil jalan yang haram. Orang dengan itu kan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Lalu kemudian nafyul lafdzun nahi, ada khabar bima, lafdzun naha. Ada juga sighah nahi yang lain adalah lafzu naha, bukan naha bahasa Sunda. Au haruma atau harrama. Ini jelas. Contohnya wa ahallallahu al-bai' wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah melarang riba. Contohnya lagi, innallaha wa kariha, naha atau harrama atau kariha. Innallaha harrama 'alaikum. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahad wa kariha lakum qila wa qala wa kasratus su'al
wa idha'atul mal. Wa halallahu al-bay' wa harrama riba. Allah mengharamkan riba. Inna Allah harrama 'alaikum uquqal ummahat wa kariha lakum. Allah tidak suka. Contohnya lagi, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Innallaha ya'murukum, ini adalah perintah, bil adli wal ihsan, seperti yang kita bahas dalam Syighah Amr kemarin. Lalu kemudian wa yanha, dan Allah melarang al fahsya'i wal munkar, keburukan dan juga kemungkaran. Nah, itu tadi dalam Syighah nahi. Maka sekarang kita masuk ke dalam al-qawaid fin nahi. Seperti yang kemarin sudah saya katakan, bahwasannya perbedaan utama dari kaidah usuliyah dan kaidah fikhiyah adalah objeknya. Tapi ada satu lagi yang kira-kira bisa kita jadikan pembeda, bahwasanya kaidah usul, mungkin ini juga sudah saya singgung kemarin cuma tidak saya tulis. Kaidah usul itu berfungsi sebagai alat untuk memahami dalil. Ya, karena usul fikih kan memang tujuannya untuk memahami dalil. Sedangkan kaidah fikih berfungsi sebagai alat untuk menerapkan hukum terhadap hal yang mirip dengan perkara yang telah ada. Kaidah fikih, sedangkan kaidah fikih berfungsi sebagai alat untuk menerapkan hukum terhadap hal yang mirip dengan perkara yang telah ada. Maksudnya, contohnya seperti sekarang banyak teknologi kan sudah maju, dan sekarang orang bisa melakukan rekayasa reproduksi. Kalau ada seseorang yang baik laki-laki atau perempuan, dia tidak bisa memiliki keturunan, maka bisa menggunakan cara rekayasa reproduksi. Rekayasa reproduksi itu ada dua jalan. Yang pertama ada in vitro fertilization, rekayasa reproduksi pembuahan di dalam. Yang kedua adalah di luar. Yang di dalam itu adalah sel sperma diambil lalu kemudian dimasukkan ke dalam rahim. Itu mudah menurut mereka gitu. Itu pembuahan di dalam. Nah, pembuahan di luar itu yang kita kenal dengan bayi tabung. Bayi tabung bukan ditabung gini, enggak, tapi sebenarnya di cawan kecil, cawan mangkok kecil gitu. Nah, diambil sel telur dan sel sperma, dicampurkan di situ biar sel kemudian menyatu dan kemudian membelah menjadi 2, 4, 6, 8, 16 dan seterusnya. Baru kemudian dimasukkan ke dalam rahim. Itu pembuahan di luar. Nah, masalahnya sekarang kan dari sini itu membuka hal-hal yang membahayakan, khususnya dalam syariat. Contohnya, si A dengan si B, dia tidak memiliki hubungan suami istri. Tapi kan bisa aja sperma dari A, telur dari B diambil dan dicampurkan. Maka dalam Islam bank sperma itu haram. Kenapa? Karena ya tadi tidak ada hubungan suami istri antara si laki-laki dengan perempuan. Atau bahkan kalaupun si laki-laki ini adalah suami dari perempuan,
Lalu semasa hidupnya si laki-laki ini menyimpan spermanya di bank sperma. Terus kemudian ini meninggal. Dan setelah ini meninggal, si istri ingin punya anak lagi, dia ambil spermanya dari sana. Sperma suaminya, tapi suaminya udah wafat. Itu juga haram. Terus, sekarang ada sistem stem cell, sebagaimana yang kemarin pernah saya bahas. Bahwasanya manusia sekarang bisa membuat sel, bisa merekayasa DNA, hingga akhirnya membuat satu sel itu dia berlaku seperti sel lain. Kita ingin menjadikan dia sel otot atau menjadikan dia sel hidung, sel jantung atau itu bisa. Nah, orang sekarang sudah bisa mengambil dari sel kulit, lalu kemudian direkayasa hingga akhirnya dia menjadi sel sperma. Yang satu lagi bisa menjadi sel telur. Maka itu kan bisa, bahkan bisa terjadi berasal dari satu orang yang sama. Seorang wanita, dia ingin punya anak, ambil sel telur dari rahim dia, lalu kemudian diambil sel kulit dari dia, direkayasa hingga akhirnya bisa berlaku seperti sel sperma, dicampurkan, jadilah anak. Meskipun dalam manusia ini belum pernah terjadi, tapi sudah terjadi fi'lan dalam tikus. Orang-orang sudah bisa melakukan itu ke tikus dan tikusnya beneran hidup. Gitu. Ini kalau ini terjadi dengan manusia, maka tetap hukumnya haram. Kenapa? Gampang. Karena kaidah fikih menyatakan al-aslu fil abdo'i at-tahrim. Pada dasarnya hukum persetubuhan, atau kita tarik lebih jauh, hukum yang berkaitan dengan alat reproduksi itu intinya haram pada dasarnya. Jadi dengan kaidah fikih kita sudah lebih mudah dalam menentukan suatu hukum. Kita tidak perlu mencari dalil yang terlalu jauh karena belum tentu dalil itu bisa ketemu. Contohnya seperti sekarang tentang masalah corona. Kalau kita cari dalilnya tentang larangan sholat di masjid, nggak ada. Nggak boleh sholat di masjid ketika masa corona, nggak ada. Tapi kan dalam kaidah ada ad-dararu yuzalu, ada al-masyaq ad-dararu yuzalu, terus ada darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Maka dari situ orang udah paham, oh, syariat itu mengharuskan kita untuk meniadakan hal-hal yang membahayakan. Dan ketika kita ingin mengambil antara mafsadah dan manfaat, kita pertama kali harus menjauhi mafsadah daripada mencari manfaat. Dengan kaidah itu, oke, udah langsung. Nah, sudah, karena pertimbangannya karena kalau sholat Jumat masih dilakukan bisa mendatangkan madarat, ya sudah, sholat Jumat kita tiadakan sementara. Atas dasar apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dalilnya mana? Kalau mau cari dalil susah, enggak pernah Al-Quran atau hadis membahas tentang corona. Tapi kan kalau kita baca dalam syariat, rukhsah untuk tidak ikut sholat Jumat itu bisa dalam berupa hujan. Intinya hujan besar aja kita boleh untuk meninggalkan sholat Jumat. Itu hujan dan kita diam di rumah nggak ngapa-ngapain. Cuma kalau kita keluar hujan besar, nah, kita boleh untuk tidak ikut sholat Jumat. Tapi kan sholat hujan itu kita tinggal pakai payung ke masjid udah beres. Dan dorornya itu tidak besar. Sedangkan ini dalam kondisi virus corona seperti ini, dorornya besar. Karena sebagaimana yang kemarin dibahas, ataupun antum juga sudah tahu, orang terinfeksi, dia baru menunjukkan gejala setelah 1 minggu, bahkan 2 minggu. Tapi selama masa inkubasi itu, dari hari pertama sampai hari 14, sebelum dia menunjukkan gejala, dia sudah bisa menularkan kepada orang lain. Jadi
bisa jadi ketika ke masjid ada orang yang dia ngerasa dirinya sehat, lalu kemudian dia batuk biasa seperti tadi saya bersin, tapi karena selama ini saya nggak keluar ya yakin aman. Orang bersin atau orang batuk, lalu kemudian virusnya itu ikut terbawa oleh udara terhirup, dia tidak merasa panas, hanya batuk, lalu kemudian orang di sampingnya bisa kena. Itulah kenapa klaster corona khususnya di Jawa Barat itu kan seperti di Bogor. Ada dua acara, pertama dua acara tentang yang gereja, terus kemudian satu lagi seminar anti riba, dan juga di Lembang juga kan menjadi klaster corona juga, ya gara-gara itu. Dari sini para ulama akhirnya menyatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Tambah lagi belum kalau kita bahas tentang maqasidus syariah. Ada hifzuddin, oke, tapi di antara maqasid syariah ada hifdzun nafas. Jangan sampai gara-gara sholat terus orang pada mati. Maka, nah itulah di situ fungsi dari kaidah fikih. Kaidah fikih itu selalu berdasarkan atas dalil-dalil yang ada. Maka dengan mengambil kaidah fikih itu sebenarnya kita sudah berdalil dengan dalil yang berkaitan dengan kaidah itu. Coba antum baca ulang tentang kaidah fikih, akan selalu ada dalil yang berkaitan tentang itu. Contohnya al-umuru bimaqasidiha, dalilnya adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Begitu juga tentang al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesusahan akan mendatangkan kemudahan. Contohnya shalli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala janbin. Dalil yang lain, wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dalil-dalil tentang rukhsah menjadi dalil dari kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ad-dararu yuzalu, dalilnya Rasulullah SAW menyatakan la darara wa la dirara. Terus al-adatu muhakkamah, Rasulullah SAW menyatakan ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa yang dilihat oleh orang-orang sebagai baik, maka fahuwa indallahi hasan, maka menurut Allah itu juga adalah baik. Nah, ini kaidah fikih berasal dari dalil-dalil gitu. Jadi pembeda yang kedua dari kaidah usul dan kaidah fikih adalah fungsi. Kalau usul adalah alat untuk memahami dalil, kalau kaidah fikih fungsinya sebagai alat untuk menerapkan hukum terhadap hal yang mirip dengan perkara yang udah ada. Kita nggak pakai kias. Ya, suatu hal yang hukumnya mirip kita dekatkan dengan dalil ini. Beda dengan kias, kalau kias kan kita harus mencari ilatnya apa. Tapi kalau kaidah fikih kita langsung memahami dari kaidah ini seperti apa lalu kita terapkan. Nah, itu tadi perbedaan kaidah usul dengan kaidah fikih yang kedua. Maka sekarang di antara kaidah yang berkaitan dengan nahi. Di antara kaidah yang berkaitan dengan nahi adalah al-aslu fin nahi at-tahrim illa ma dallad dalil ala khilafih. Pada dasarnya larangan itu menunjukkan keharaman. Illa kecuali ma dallad dalil ala khilafi. Kecuali kalau ada dalil lain yang menentang hal itu atau yang menunjukkan sebaliknya. Jadi ketika ada suatu larangan datang dari Allah atau dari Rasul, kemungkinan pertama ini adalah haram. Kemungkinan pertama ini adalah haram, lalu kemudian kita cari dalil yang lain. Apakah ada dalil yang mendukung atau ada dalil yang menunjukkan sebaliknya? Kalau ada dalil yang mendukung maka menjadi haram. Kalau ada dalil yang menentang maka turun dari haram menjadi makruh. Contohnya seperti tentang masalah isbal, memanjangkan pakaian sampai di bawah mata kaki. Ini orang berdebat tentang masalah celana itu kayak udah beda agama.
Padahal ini masalah fikih. Rasulullah SAW menyatakan matahtal ka'baini finnar. Apa yang ada di bawah mata kaki itu tempatnya di neraka. Maksudnya baju. Baju yang panjang sampai ke bawah mata kaki, maka tempatnya itu di neraka. Itu dalil tegas loh. Neraka. Itu dalil tegas. Ancaman neraka. Maka ada sebagian orang yang menyatakan isbal haram karena dalilnya ini neraka. Tapi kan ada dalil yang lain yang menyatakan la yanzurullahu ila man jarra saubahu khuyala. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada orang yang menyeret bajunya dengan sombong. Nah, menurut ulama yang lain mereka menyatakan di sini ada sifat yaitu sombong. Nah, kalau yang tadi itu adalah mutlak, ini kan usul fikih lagi mainnya. Ma tahtal ka'baini finnar itu mutlak, tidak ada keterangan lebih lanjut. Tapi kalau yang ini muqayyad, ada khuyala. Maka dalil ini menurut ulama yang lain menyatakan ini maksudnya yang dilarang adalah menyeret baju dengan sombong. Kalau nggak sombong, maka tidak haram. Dan ini dikonfirmasi oleh dalil yang lain ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menyatakan, ya Rasul, saya juga pakai baju kayak gitu. Kata Rasulullah SAW, lasta mimman fa'alahu khuyala au kama qala. Kamu melakukan itu bukan atas dasar sombong, kata Rasul. Tuh kan? Ada 3 dalil. Yang pertama tegas menyatakan haram, tapi ternyata 2 yang lain menyatakan tidak tegas. Bahkan ini membolehkan karena tidak sombong. Ini ada bahasa sombongnya. Maka ya sudah, biarlah orang ada yang memahami bahwasannya isbal itu haram mau sombong atau enggak, fadol itu ijtihad mereka. Tapi nggak usah nantang orang untuk menyatakan ini haram, kalau enggak kamu masuk neraka, karena yang menyatakan tidak haram juga dalilnya ada, ya tadi ini. Karena berulang kali dalam kelas usul fikih saya selalu menyatakan, enggak hanya dalam kelas usul fikih, dalam kelas apapun yang bisa saya hadiri, seringkali saya menyatakan menentukan hukum itu tidak cukup dengan satu hadis atau dengan satu dalil. Karena bisa jadi dalil itu ditaksis oleh dalil yang lain, dalil itu dinasakh oleh dalil yang lain. Dalil ini cakupan hukumnya dibatasi, ditakyid oleh dalil yang lain. Itu, jadi enggak semua nemu hadis langsung dipergunakan, enggak. Ada lagi yang menyatakan kenapa kita enggak pakai hadis Bukhari dan Muslim aja? Ya karena tidak cukup hadis Bukhari dan Muslim tidak cukup untuk menunjukkan hukum. Dan juga hadis Rasul itu kan nggak cuma di Bukhari dan Muslim. Ya kira-kira seperti itulah. Terus kemudian kaidah nahi yang kedua adalah idza tajarradat sighatun nahi, maka iqtadat at-tark ala dawam wa alal faur. Jika suatu larangan tajarrodat itu tidak ditambahi keterangan yang lain. Jadi larangan, tapi larangannya itu tidak ada keterangan lain. Maka iqtadatit tarka, maka itu menunjukkan harus ditinggalkan alad dawam selamanya wa alal faur, dan sejak pertama kali larangan itu datang. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Larangan itu tidak dikaitkan dengan perkara yang lain.
Kalau tadi kan ma tahtal ka'baini finnar, itu dia ada dalil yang lain yang menyatakan khuyala tadi. Itu ada kaitannya. Kalau ini nggak ada. Atau contoh yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Surat Al-Jum'ah. Hai orang-orang yang beriman, kalau dipanggil salat Jumat, maka segera ke masjid dan tinggalkan jual beli. Nah, tinggalkan jual beli itu kan diikat dengan azan Jumat. Maka larangan jual beli itu hanya berkaitan dengan sholat Jumat saja. Ketika sholat Jumatnya beres, ya udah, kembali boleh. Sedangkan wala taqrabuz zina tidak ada keterangan lain. Oke, berarti sejak ada ayat tentang wala taqrabuz zina, sejak detik itu, maka larangan tentang zina itu berlaku ala dawam sampai kapanpun, wa alal faur, ya sejak saat itu. Contoh yang lain, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah dengan tegas menyatakan wa harramar riba. Tidak dikaitkan dengan wa harramar riba idza gitu. Enggak, tapi wa harramar riba. Tidak ada keterangan yang mengikat tentang riba. Maka sejak detik itu alal faur, larangan berlaku. Dan alad dawam, dan itu berlaku sampai akhir nanti. Ini yang membedakan antara nahyu dengan amr. Kalau amr dia tidak alal faur. Kan sama, perintah juga ada yang dikaitkan dengan perkara lain seperti aqimus sholata liduluki syamsi, atau kayak tadi ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au, berangkatlah ke masjid, berusaha untuk cepat-cepat datang ke masjid. Itu kan diikat dengan perintah, dengan perkara yang lain. Perintah juga bisa tidak ada ikatan dengan perkara yang lain. Nah, tapi perintah tidak harus dilakukan sejak awal, sejak detik itu enggak. Kenapa? Karena beda antara melakukan dengan meninggalkan sesuatu. Kalau melakukan itu kan simple, sedikit. Kalau tidak melakukan, larangan itu kan berarti lama masa berlakunya. Salatlah kamu. Kita udah tahu salat itu wajibnya wajib muwassa. Salat duhur, adzan duhur, adzan asar. Mau salat di sini oke, lebih baik. Mau salat di sini juga sah-sah aja. Terus idza tadayantum bin itu udah ada jelas ininya. Contoh yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berlakunya terus, karena emang takwa itu bukan suatu perbuatan, tapi itu amalan hati. Contohnya apa ya? Suatu perkara yang diperintahkan tapi tidak wajib dilakukan sejak awal. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang ahli ilmu dan orang yang mencari ilmu di antara orang-orang lain banyak derajat. Itu kan perintah untuk biar kita mencari ilmu. Tapi enggak sejak kita lahir kita harus mencari ilmu kan. Tapi kita mencari ilmu ketika kita udah sadar, ketika kita udah besar, ketika kita udah ngerti bahwasanya ilmu itu penting, baru kita melaksanakan itu. Perintah itu berlaku sejak ayat itu datang sampai nanti, tapi kita melakukannya kan enggak sejak pertama kali kita lahir langsung kita melakukan itu. Gitulah kira-kira perbedaan antara perintah dan larangan. Kalau perintah itu la yaqtadil faur sama la yaqtadit tikror, tidak mengharuskan berulang-ulang. Sedangkan nahyu itu sebaliknya, alal faur. Sejak larangan itu datang maka langsung. Bahkan sejak kita kecil kita nggak boleh bunuh orang, kita nggak boleh berzina, kita nggak boleh minum khamr. Sejak kita kecil,
Coba kalau sholat kan kita harus nunggu balik dulu baru kita wajib sholat. Tapi kalau hal-hal yang tadi nggak usah nunggu balik, kita udah nggak boleh. Hingga kalau kita masih kecil membunuh, kita akan dapat hukuman juga. Kita kecil tapi mabok, secara hukum Islam kita harus dijilid juga, dipukul, dicambuk juga. Berzina juga sama. Jadi sedangkan tadi kan perintah kita nggak wajib sholat, kita nggak wajib zakat mal, kita nggak wajib puasa sebelum kita balik. Kalau kita sudah balik baru kita boleh. Itu kan beda antara amar dengan nahi. Semoga perbedaan penjelasan tadi bisa menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan di awal. Ada lagi kaidah an-nahyu an syai'in amrun bididdihi. Ya, sama dengan kaidah yang kemarin al-amru bi syai'in nahyun an diddihi. Dilarang duduk berarti itu merupakan perintah untuk berdiri, kira-kira gitulah. Untuk perkara yang ada diddun, yang ada tolak belakangnya, hitam putih. Duduk berdiri itu kan tolak belakang. Yang bertolak belakang kan nggak bisa digabungkan. Silahkan kamu duduk sambil berdiri, kan nggak bisa. Atau silahkan kamu kalau tidur sambil melek sih ada. Tapi kalau duduk sambil berdiri kan nggak ada. Saya bisa berdiri sambil duduk. Gimana berdiri sambil duduk? Karena itu dua hal yang sama sekali bertolak belakang. Atau mungkin ada juga aku cinta kamu tapi benci. Aku benci kamu tapi cinta, tapi itu enggak. Nahyu an syai'in amrun bididdihi. Larangan tentang sesuatu adalah perintah untuk sebaliknya. Jangan makan. Ya udah berarti diam. Nah, kalau tidak ada larangannya, tidak ada banding kebalikannya, maka bukan amrun. Contohnya jangan makan, ya kamu terserah mau ngapain. Nah, lalu kemudian yang terakhir adalah an-nahyu an syai'in. Nah, an-nahyu yadullu ala fasadil manhiyi anhu. Larangan itu menunjukkan bahwasanya hal yang dilarang adalah fasad. Larangan itu menunjukkan bahwasanya yang dilarang itu batal, yang dilarang itu nggak boleh. Contohnya, idza ra'aitid dam fada'is shalah. Kalau kamu melihat darah haid, maksudnya fada'is shalah, maka tinggalkanlah sholat. Itu kan larangan. Maka orang yang sholat ketika haid ya batal sholatnya, nggak sah. Itulah kira-kira. An-nahyu yadullu ala fasadil manhi anhu. Contoh yang lain, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Itu larangan jual beli ketika azan Jumatan, maka para ulama menyatakan jual beli ketika sudah azan Jumatan itu tidak sah. Itu maksud dari kaidah. Larangan terhadap sesuatu menunjukkan bahwasanya hal itu adalah fasad. Mungkin seperti itu teman-teman kaidah pembahasan tentang nahyu. Semoga bermanfaat. Silahkan simak dan catat. Kalau ada pertanyaan silahkan antum sampaikan baik langsung ataupun langsung japri ke saya atau di dalam grup. Mungkin demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.